Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta, bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi. Serial berpikir masing-masing diri kita untuk kian melembut cerdaskan hati nurani berdasar kitab suci, agama dan kepercayaan yang kita yakini. Karena hanya dengan cara berpikir demikian, maka masing-masing orang akan mampu menghargai, semakin menghargai seluruh insan di bumi, bahkan seluruh makhluk bumi. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana Ramadan kita masih memberikan pengertian kepada Ramadan dari sisi nama-nama surah. Kali ini saya ambil dari syair sabdanya yang ke 3753, tanggal 4 bulan Mei tahun 2018. Yang ke 3753 yakni adalah Ramadan Sahrul Yunus. Ditunjukkan 3 huruf saja tak paham manusia. Diutus Muhammad dengan membawa hikmah untuk manusia. Utusan Allah itu pun dituduh penyihir oleh manusia. Manusia banyak yang tak percaya Allah pencipta. Kemurahan Allah memberi syafaat diizinkan untuk manusia. Seluruh upaya manusia akan dikembalikan kepadanya. Bumi, mentari, rembulan diciptakan untuk dipikirkan manusia. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Yunus adalah surah yang ke-10 dari Al-Qur'an. Ditandai awal ayat ini dengan alif lam ra. Memang mufasir ada yang menafsirkan, namun tak jarang. Seberapapun menggunungnya tafsir, seberapapun banyaknya tafsir, maka semua adalah perkiraan. Dan khususnya ayat yang tergolong mustasabihat ini, mufasir tidak punya keberanian untuk mengatakan bahwa ini adalah tafsir yang paling benar, paling dekat dengan kehendak Allah. Tidak demikian. Dan para mufasir memang adalah orang-orang yang sangat hati-hati, sangat soleh, dan keilmuannya sangat istimewa. Nah, untuk memberikan penjelasan pada Sahrul Yunus ini, maka juga diutus oleh Allah Rasulullah Muhammad SAW yang membawa hikmah kenabian dan kerasulan.
Rasulullah memiliki nubuah sekaligus risalah, di mana hikmah yang ada di dalamnya nubuah dan risalah diupayakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing umatnya hingga akhir zaman. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka penyambung lidah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para ulama. Al ulama'u warisatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan Imam Ghazali, Hujjatul Islam, di dalam Ihya Ulumuddin bertutur bahwa ciri utama ulama itu adalah ketika dia menyampaikan dakwahnya, ajakannya, maka ulama itu terlebih dahulu berupaya untuk mengawali dari dirinya. Contoh, kami mengenal ulama di lingkungan kampung kami. Ada tokoh organisasi sekaligus tokoh masyarakat. Ketika kita mencoba untuk silaturahim, berapa tahun beliau menegakkan sholatul lail, tahajud, witir secara istiqomah. Kemudian baru disampaikan kepada jamaahnya, masyarakatnya. Beliau menjawab, 7 tahun. Kami menanyakan apa alasannya. 7 tahun istiqomah baru disampaikan. Karena menurut beliau, tahajud dan witir yang dilakukan istiqomah itu sesuatu yang berat menurut beliaunya. Karena berat maka ada ketakutan. Kalau nanti mengajak beliau sendiri kemudian putus di tengah jalan, maka beliau teringat akan firman-Nya Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Jadi menjadi dosa ketika orang itu menyampaikan sesuatu namun dia sendiri tidak mengerjakannya, tidak menegakkannya. Nah, karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempelajari surah Yunus, kita juga mendapati betapa Allah Maha Pemurah. Karena pertolongan itu tidak saja bisa dilakukan oleh Nabi dan Rasul Allah, namun juga hamba-hamba Allah yang mutakin diberikan izin oleh Allah untuk menolong sesama. Dalam bahasa Al-Quran, memberikan syafaat. Dalam riwayat yang muktabar, seorang yang hafal Al-Quran, maka kurang lebih 70 keluarganya akan mendapatkan syafaat dari hafalan itu. Sehingga dia insya Allah dijamin surganya. Tentu saja keluarga yang beriman, soleh, solihah. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mampu setidaknya menolong diri sendiri, menolong istri, menolong anak-anak, menolong saudara kita terdekat, dan tetangga kita terdekat untuk berada di dalam keteladanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.